Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Astuti SPDI, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bengkulu, dan saya Rohayati Daud, Kepala SD Negeri 9 Kota Bengkulu. Di sini saya akan melakukan sesi wawancara bersama Ibu tentang pengambilan keputusan di SD Negeri 9 Kota Bengkulu ini. Baiklah Bu, izin kita mulai sesi wawancaranya Bu ya. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Ya, baik. Kami bisa tahu jika ada dilema etika ketika ada situasi di mana kepentingan atau nilai-nilai bertentangan. Misalnya, jika ada siswa yang mengalami masalah di rumah atau berdampak pada sekolah, atau ketika ada keputusan sulit yang harus dibuat, kita harus berhati-hati dan mendiskusikannya dengan baik. Oh iya, jadi didiskusikan dulu Bu ya, Ya, dengan tim yang ada di sekolah, ya, dan kawan-kawan yang ada di sekolah. Oke, baik Bu ya. Untuk selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolahan ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, baik, Bu Lini. Biasanya kami duduk bersama dengan tim dan membicarakan masalahnya. Kami mempertimbangkan semua aspek dan mendengarkan pendapat orang lain. Kemudian kami membuat keputusan berdasarkan apa yang terbaik untuk semua pihak yang terlibat. Oh iya, jadi dibicarakan dulu dan kita mendengarkan dari masukan-masukan dari berbagai pihak yang terlibat. Oh iya. Baiklah Bu. Langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini dalam menangani masalah ini Bu? Langkah-langkahnya yang pertama, kami kumpul semua informasi yang ada, Dikumpulkan dulu Bu ya. Ya, informasi dikumpulkan semua. Kedua, kami identifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Oh, jadi kalau misalkan melakukan ini benar apa tidak? Ya, kalau yang ini benar atau kita tidak? identifikasi, kita pilih-pilih. Dipilah dulu. Ya. Ya. Kemudian ketiga, kami bicarakan dengan tim untuk mencari solusi yang adil. Setelah itu kami buat keputusan dan menyusun rencana yang lebih lanjut untuk melaksanakannya. Oh iya, jadi dibicarakan dulu, Iya. baru ini nanti tindak lanjutnya seperti apa Bu ya? Betul sekali. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu? Ya, baik. Hal-hal yang dianggap efektif itu adalah melibatkan semua pihak dalam diskusi. Kemudian memastikan semua orang tahu apa yang terjadi. Selanjutnya, membuat keputusan yang jelas dan adil. Nah, keterbukaan dan komunikasi yang baik sangat membantu sekali. Oh, jadi sangat membantu dalam pengambilan keputusan Bu kalau ya? kita terbuka ya dan kawan-kawan dan Ya, jadi komunikasi ada transparansi Bu Iya, ya antara pimpinan sama tim yang dan ada. sama murid-murid juga Iya, tentunya Bu betul, ya. orang tua murid juga. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Kalau tantangan itu sebetulnya banyak ya. Jadi tantangannya termasuk menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Kemudian kesulitan memuaskan semua orang. Kadang-kadang ada yang kita puaskan satu, yang satu tidak puas gitu Iya, kan. benar sekali. Kemudian kita membuat keputusan itu yang tepat ketika ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Ya. Kita harus menentukan satu keputusan yang betul-betul yang itu betul-betul memuaskan semua pihak itu sangat sulit sekali. Jadi kita benar-benar harus mempertimbangkan dulu Iya, ya betul. sebelum mengambil keputusan. Baik. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini Bu? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat kejadian atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan bentuk atau prosedur apa yang Ibu jalankan selama ini? Baik, kalau jadwal itu tidak ada jadwal khusus ya, tapi kita lihat kasusnya.
kalau kasusnya pada hari itu harus kita selesaikan, kita harus selesaikan. Jadi kebijakan kita sebagai kepala sekolah itu untuk menentukannya. Jadi tidak mungkin kita kecuali kalau masalahnya itu masalah yang tidak begitu besar, yang bisa ditunda-tunda pelaksanaan penyelesaiannya kita tunda. Tetapi kalau seandainya kasusnya itu sangat Urgent, Bu, ya? urgent, itu harus kita selesaikan secepatnya. Ya, itu untuk menyelesaikan masalah secepatnya itu mungkin buat rencana. Direncanakan ya, ya. memberikan waktu untuk setiap langkah agar semuanya berjalan dengan lancar. Ya, ya. Jadi ada yang kalau misalkan masalah itu memang harus diselesaikan hari itu, Ya, diselesaikan ya, hari betul. itu. Kalau memang yang mau direncanakan dulu ini, misalkan manggil wali murid atau apa, itu kan harus terencana, Iya, ya, tidak betul, bisa langsung. betul. Ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa, Bu, yang selama ini mempermudah atau yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang Ibu alami selama ini? Ya, dukungan dari tim sekolah itu sangat mendukung sekali untuk mengambil suatu keputusan. Kemudian kita harus punya pedoman yang jelas. Kemudian bantuan dari stakeholder itu perlu, sangat perlu ya, sangat membantu kami. Juga dukungan dari pihak pemerintah, dalam hal ini Kepala Dinas melalui Ibu Pengawas Pembina Gugus Media, dan komunitas sekolah juga sangat penting. Oh iya, Bu, jadi bantuan dari berbagai pihak, Bu, ya, dan juga harus mempunyai pedoman yang jelas cara penyelesaiannya betul. ini, Mungkin biar ada tidak keluar undang-undangnya, ya, gitu kan. ada undang-undang, ada peraturan-peraturannya. Baik, Bu, dari semua kasus-kasus dilema etika yang Ibu alami selama ini, nah dari semua itu pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini, Bu? Ya, saya belajar pentingnya komunikasi yang terbuka dan mendengarkan semua pendapat. Kita juga perlu fleksibel dan siap menyesuaikan keputusan berdasarkan situasi yang ada agar keputusan diambil tetap adil dan bermanfaat bagi semuanya. Oh iya, Bu. Jadi di sini Ibu jadi jadi mempunyai ternyata komunikasi dan terbuka itu penting, Bu, ya. Betul. Dalam pengambilan keputusan kita juga harus mendengarkan dari berbagai pihak pendapat itu, untuk ya. menyelesaikan satu masalah memang kita harus diskusi dengan sesama. Ya, gitu. jadi Tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Oh, jadi seperti itu, Bu, ya. Jadi kita juga harus menyesuaikan keputusan ini berdasarkan situasi, tidak serta-merta langsung memutuskan gitu, Bu, ya. Betul. Jadi harus menyesuaikan juga dengan situasi. Baiklah, Bu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya mengajukan beberapa pertanyaan hari ini. Saya ucapkan terima kasih sama Ibu, ya, Bu, ya. Ya, baik, terima kasih juga Ibu Dini sudah mempercayai saya untuk diwawancarai. Ibu doakan semoga lancar semua kegiatan dan sukses ke depannya. Ya, Bu. Makasih, Bu, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dini. Izin, Bu, ini saya mau mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu, ya, tentang pengambilan keputusan. Untuk yang pertama, Ibu, kalau boleh tahu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Baik, selama saya di sini, adapun beberapa cara yang saya lakukan untuk mengidentifikasi apakah suatu permasalahan itu termasuk dari dilema etika atau bujukan moral adalah dengan cara pertama sekali saya harus memahami terlebih dahulu masalahnya itu apa, kemudian kita identifikasi penyebab terjadinya masalah itu seperti apa, lalu kita juga melihat dari semua identifikasi munculnya masalah itu baru kita simpulkan, oh ternyata ini yang disebut dengan dilema etika. Nah, dilema etika itu seperti yang kita ketahui bersama adalah ketika kita menemui permasalahan di mana permasalahan itu benar dilakukan dan benar juga
jika tidak dilakukan. Nah, sementara kalau permasalahan yang biasa kita sebut dengan rujukan moral itu adalah ketika kita menemui permasalahan yang benar jika tidak dilakukan, lalu salah juga ketika dilakukan. Nah, seperti contoh, misalnya ketika saya mendapatkan permasalahan ada siswa yang malas datang ke sekolah misalnya. Nah, tetapi dia tetap menginginkan, dia tetap masih memiliki motivasi untuk bisa ke sekolah. Nah, di situ baru kita mempelajari, menentukan, oh ini yang disebut dengan dilema etika. Baru kita cari solusi permasalahannya. Oh iya ya Bu ya. Jadi dicari dulu penyebabnya apa, udah itu baru kita bisa menyimpulkan bahwa ini masuk ke dilema etika atau rujukan moral. Ya. Untuk selanjutnya yaitu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu. Baik, selama proses seperti itu terjadi, biasanya saya melakukan koordinasi dengan beberapa guru senior di sekolah. Jadi kita berdiskusi bersama terkait dengan permasalahan yang harus kita ambilkan keputusannya. Kemudian kita bersama-sama mengkaji kelebihan dan kekurangan ketika alternatif ini kita ambil. Lalu kita mencari solusi yang terbaik, yang paling minim untuk kesalahan yang diambil. Intinya saya selalu berkoordinasi dengan beberapa teman, guru-guru senior yang ada di sekolah. Atau kadang-kadang juga kalau memang dibutuhkan, kita juga melibatkan pihak dari dinas pendidikan, misalnya melalui pengawas membina di sekolah SD Negeri 1 Kota Bengkulu. Atau kadang-kadang juga kita berkoordinasi dengan wali murid SD Negeri 1 Kota Bengkulu, yang dalam hal ini kita biasa berkoordinasi dengan ketua komite sekolah. Oh, jadi itu Bu ya, dalam menjalankan pengambilan keputusan ini melibatkan beberapa pihak ya. Dari yang Ibu bicarakan tadi Bu, itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Baik, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, sebelum kita menemukan solusi adalah kita selalu melakukan pengumpulan informasi terhadap masalah tersebut. Kemudian saya juga akan berusaha mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan terhadap masalah tersebut. Lalu saya mempertimbangkan dampak keputusan yang akan diambil untuk semua orang yang terkait dengan masalah itu. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, saya selalu melibatkan tim, berdiskusi minimal dengan guru-guru yang ada di sekolah saya, termasuk guru-guru senior. Kadang-kadang saya juga meminta petunjuk kepada pengawas pembina sekolah, dan juga melibatkan pihak dari komite sekolah. Lalu setelah saya berdiskusi dengan beberapa pihak terkait, jadi baru kita bisa ambil keputusan yang kita sudah analisis. Baru kita membuat rencana untuk melaksanakan keputusan itu. Ya. Jadi langkah-langkah yang kita ambil itu memang harus ada runtutannya Bu ya, tidak bisa langsung kita ambil keputusan langsung secara sepihak. Oke. Kita usahakan secara sistematis. Iya, tersistematis Bu ya. Oke. Lanjut Bu. Bu, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu alami? Oke. Jadi berdasarkan pengalaman saya, yang paling penting itu yang pertama adalah komunikasi yang efektif. Ya, jadi baik antara saya dengan yang punya masalah, kemudian dengan tim-tim yang biasa terlibat dalam pemecahan masalah di sekolah, lalu transparan atau terbuka dengan masalah yang ada dengan tim. Kemudian juga kita yang paling penting kalau menurut saya begini ya, kita memecahkan masalah itu harus sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Jadi kita menyesuaikan dengan prinsip-prinsip dan aturan yang ada di sekolah dan etika-etika yang memanusiakan manusia. Artinya ketika kita mau mengambil keputusan, kita juga harus memikirkan, oh ini berdampak baik atau tidak terhadap secara psikologis orang tersebut. Oh iya Bu, jadi sudah efektif Bu ya dalam pengambilan keputusan selama ini, yaitu dengan berkomunikasi ya, terbuka, transparan, harus sesuai dengan prosedur, mempertimbangkan bahwa keputusan ini baik untuk semua atau sepihak saja gitu Bu ya. Iya, betul. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu? Baik.
Salah satu pengalaman saya adalah pernah mendapatkan hambatan itu biasanya begini Bu. Kalau ketika kita memutuskan suatu keputusan itu artinya tidak mungkin. Saya kira tidak mungkin setiap keputusan kita itu bisa menyenangkan semua pihak. Tidak mungkin keputusan kita itu bisa memuaskan semua pihak. Bisa diterima semua pihak. Tidak juga bisa diterima oleh semua pihak. Nah, kadang-kadang ada pro dan kontra dari berbagai pihak misalnya, tapi itu tetap kita harus putuskan juga, mengingat ya apapun keputusannya kita harus laksanakan itu. Tapi kalau prinsip bagi saya, ketika keputusan itu sudah sesuai dengan prosedur yang saya lakukan, sesuai dengan aturan yang berlaku, ya meskipun masih ada hambatan dari beberapa pihak yang tidak menerima, itu tetap saya lakukan. Yang penting saya sudah meminimalisir dampak buruknya bagi semua pihak yang terkait dengan kasus tersebut. Iya, benar Bu ya. Berarti ketika kita mengambil suatu keputusan itu memang tidak mungkin kita semuanya harus bisa menerimanya ya, tapi kita sebisa mungkin untuk meminimalisir ya dampak-dampak buruknya itu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini Bu? Apakah Ibu langsung menyelesaikan saat itu waktu ada permasalahan itu langsung diselesaikan, atau Ibu memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, dan bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Ibu jalankan? Baik, kalau saya yang biasa saya lakukan itu secara umum saya tidak punya jadwal khusus untuk melakukan atau langsung melaksanakan penyelesaian masalah dilema etika. Saya lebihnya bersifat fleksibel. Artinya ketika misalnya masalah itu memang muncul dan ketika waktu itu saya ada waktu untuk langsung menyelesaikan, saya bisa langsung selesaikan dengan yang punya masalah atau dengan yang orang-orang yang terdampak dengan masalah tersebut. Apabila misalnya ketika itu saya lagi ada dinas di luar sekolah, mungkin ada lagi rapat di dinas pendidikan, itu biasanya saya menjadwalkan ulang dengan pihak-pihak terkait, mungkin besok Bu kita bisa selesaikan. Nah, jadi saya hubungi semua pihak yang terlibat itu, kita kasih penjadwalan mungkin besok atau lusanya kita akan selesaikan secara bersama-sama. Lebih sifatnya seperti itu sih Bu. Ya, jadi memang tergantung situasi Bu ya dalam penyelesaiannya. Kalau bisa diselesaikan hari itu kita selesaikan. Kalau memang masih tertunda, maka kita akan jadwalkan gitu ya. Kadang-kadang kita juga tidak bisa langsung menyelesaikan pada hari itu kan Bu. Kita perlu seperti yang saya jelaskan tadi, minimal kita harus mengumpulkan dulu beberapa informasi supaya nanti langkah-langkah yang kita ambil keputusannya itu ya seperti tadi, prinsipnya meminimalisir jangan sampai terlalu banyak yang salah atas keputusan yang kita ambil. Itu saja. Jadi fleksibel ya, tergantung dengan permasalahan yang kita hadapi. Oke, nah Ibu, dari semua permasalahan dilema etika yang Ibu sampaikan tadi, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Alhamdulillah selama perjalanan ini, misalnya kalau sedang dihadapkan pada kasus dilema etika, saya mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, misalnya dari Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini, Bapak Ibu guru senior, kemudian saya juga sering mendapatkan pendampingan dari pengawas pembina, lalu dari pihak dinas pendidikan, terutama Bapak Kepala Dinas yang sering memberikan bimbingannya untuk bagaimana saya mengambil keputusan di sekolah ini. Jadi alhamdulillah juga salah satunya juga yang sebagai faktor pendukung adalah komite sekolah. Jadi yang selalu bersinergi dengan saya. Jadi satu prinsip bahwa keputusan ini cocok kita ambil. Alhamdulillah saya menerima dukungan dari berbagai pihak. Jadi banyak sekali Bu ya yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusan ini dan banyak melibatkan beberapa pihak gitu ya. Baik Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Jadi dalam pengambilan keputusan terhadap permasalahan dilema etika ini, saya memetik satu pembelajaran bahwa apapun permasalahannya itu kita harus mengedepankan dengan salah satu prinsip, yaitu komunikasi dan keterbukaan dengan semua pihak yang terlibat di dalam suatu permasalahan tersebut. Kemudian juga saya memastikan bahwa setiap keputusan dilema etika yang kita ambil itu
meskipun tidak bisa menyenangkan atau memuaskan semua pihak, minimal saya harus memikirkan dampak yang paling buruk itu lebih bisa kita kecilkan lagi. Jadi tidak memperluas untuk permasalahannya ke pihak-pihak yang lain. Itu saja sih kalau menurut saya. Ya, jadi itu Bu ya pengalaman yang dapat diambil dari masalah di dunia etika ini Bu ya. Berarti kita itu harus intinya kita harus berkomunikasi dan terbuka serta transparan Bu ya dalam semua pengambilan keputusan ini. Oke. Baik Ibu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk saya mengajukan beberapa pertanyaan hari ini. Sekali lagi terima kasih ya Bu ya. Mungkin sama-sama.